tentang kaidah yang masih berhubungan dengan hadis. Tadi kalau dalam definisi agama, dalam kias, sumber hukum Muhammadiyah itu Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah. Bagaimana sekarang tentang status hadis yang dhaif? Kalau hadis dhaif berarti tidak masuk sunnah Shahihah. Tapi dia memiliki banyak periwayatan, satu dengan yang lainnya saling mendukung, sehingga nanti naik menjadi hasan li ghairihi. Itu boleh atau tidak? Dan ternyata di kitab Masail Syatta, kita beberapa masalah di HPT jenengan jilid 1, nanti dilihat ya. Pasal ke-21 ada bab usul fikih. Maksudnya usul fikih ini apa? Usul fikih yang berkaitan dengan penggunaan hadis, Bapak dan Ibu sekalian. Ini penting, kalau jenengan baca HPT susah ya untuk maksudnya usul fikih apa? Aplikasinya bagaimana? Itu kalau nggak ngaji ya nggak paham, meskipun punya HPT. Di sana di pasal ke-7 dikatakan al-ahadits ad-dhaifatu ya'dadu ba'duha ba'dan. Hadis-hadis dhaif satu dengan yang lainnya saling menguatkan, la yuhtaju biha, tidak bisa dijadikan hujah. Tapi dikecualikan illa ma'a kathrati turuqiha, ada banyak jalan. Yang kedua, wa fi qarinatun tadullu ala thubuti asliha, ada indikator yang menunjukkan otentisitas hadis tersebut berasal dari Nabi. Kemudian yang berikutnya, walam tu'aridil Quran, tidak kontradiksi dengan Al-Quran, wal hadis as-sahih, atau kontradiksi dengan hadis yang lebih sahih. Kalau ada hadis dhaif yang semacam ini boleh digunakan. Nah, tapi nanti masuk sunnah sahihah atau enggak? Dan nanti memunculkan bagaimana dinamika dalam memahami sunnah sahihah di dalam Muhammadiyah. Ketika kita lihatnya di SM Suara Muhammadiyah ini 1977, ketika mau diadakan tentang seminar nasional tarjih untuk membahas apa yang dimaksud dengan sunnah sahihah, apa yang dimaksud dengan sunnah sahihah, dan bagaimana penggunaan usul fikih kaidah yang ke-7 tadi, al-ahadits ad-dhaifah ya'dadu ba'duha ba'dan. Di antara ulama Muhammadiyah ketika itu yang berbicara tentang apakah sunnah sahihah, yaitu Insinyur Haji Basit Wahid gitu. Ini ditulis di SM. Kenapa kok perlu untuk didiskusikan atau untuk dibawa ke seminar nasional tarjih itu? Alasannya yang pertama, di Muktamar Tarjih ke-20 ya, yang diadakan di Garut 1976, itu permasalahan yang dibahas diantaranya sholatul Idain, sholat 2 hari raya 1976 Pak. Kalau jenengan bawa HPT ya, itu nanti jenengan lihat yang paling belakang itu ada Muktamar Garut 1976. Tapi kalau jenengan cari di HPT, putusannya diantaranya tentang putusan sholat Idain, jenengan cari nggak akan ketemu gitu. Tapi ditulis, memang ditulis tidak atau belum dibukukan. Nanti jenengan lihat di paling belakang ya. Tapi sama PDM Malang itu PDM Malang itu mencoba mempublish ya, diantaranya putusan Garut 1976, tapi itu diterbitkan untuk kalangan pribadi, itu ada saya, tapi fotokopian. Di antaranya tentang sholat Idain. Tapi kalau jenengan tanya di PP, ya nggak ada, gitu. Karena memang sampai sekarang belum dipublish, karena menunggu di sebagian notulen-notulen Muktamar Tarjih belum ditemukan, daripada dipublish parsial menunggu yang lebih lengkap. Ya, janjinya PP pasca muktamar ini, tapi sampai sekarang belum ada beritanya. Mudah-mudahan cepat ya, sehingga bagi jenengan tidak membingungkan. Oh, kita ngaji HPT kok HPT jilid 1 langsung jilid 3, jilid 2-nya mana, itu kan kadang bingung ya. Apalagi yang baru belajar HPT gitu, akhirnya bingung gitu. HPT 2-nya mana gitu. Nah, di antara HPT 2 itu bicara sholat Idain. Nah,
Di antara keputusannya, dalam putusan kita kalau sholat Idin itu ada takbir zawaid. Takbir zawaid itu takbir tambahan, yaitu 75 atau jumlahnya 12. Misalnya 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat yang kedua. Tetapi 1973, Pak, Majelis Tarjih Jawa Barat itu melakukan musyawarah wilayah gitu, dihadiri oleh utusan PP juga. Di antara kesimpulan mereka gitu, mereka mengatakan bahwasanya sholat Id itu tidak pakai takbir zawaid gitu. Tidak pakai takbir zawaid itu 1973. Kenapa demikian? Karena setelah mereka kaji hadis-hadis yang berbicara tentang takbir zawaid itu semuanya apa? Dhaif. Mereka berpedoman pada rumusan definisi agama berapa tadi? 1955. Dalam definisi agama Muhammadiyah itu apa? Agama itu ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Karena di situ pakai sunnah sahihah, berarti hanya hadis sahih saja yang dipakai di Muhammadiyah. Bagaimana kaidah yang ketujuh dari pasal ke-21 tentang usul fikih tadi? Hadis-hadis dhaif yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan bisa dijadikan apa? Hujah jika terpenuhi beberapa syaratnya tadi. Ada banyak riwayatnya, ada qarinah, indikasi yang berasal dari Nabi, tidak kontradiksi dengan Quran dan hadis. Kata Majelis Tarjih Jawa Barat, kaidah ini harus ditolak. Kenapa? Karena berlawanan dengan definisi agama yang dirumuskan oleh Muhammadiyah 1945. Padahal kaidah ini sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih 1940. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau jenengan baca HPT memang tidak dijelaskan apa historitas atau sejarahnya. Kaidah usul fikih itu sudah 1940. Nah kalau begitu, kata Majelis Tarjih Jawa Barat, Muhammadiyah dalam beragama dasarnya Quran dan Sunnah sahihah, berarti kalau ada hadis dhaif tidak digunakan. Sehingga kesimpulannya ketika itu, dalam sholat Idin tidak pakai takbir zawaid, berarti takbirnya hanya sekali saja, takbiratul ihram, menggunakan keumuman hadis Nabi, idza qumta ila sholati apa? Fakabbir. Kalau engkau mau sholat ucapkanlah takbir. Itu takbiratul ihram, sebagaimana dalam HPT kita kitabus shalah redaksinya apa? Idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar. Kalau engkau mau sholat ucapkanlah Allahu akbar. Ini takbiratul ihram. Dalilnya apa? Li hadis idza qumta ila sholati apa? Fakabbir. Kalau engkau mau sholat maka ucapkanlah takbir. Berarti sholat Id ya sama dengan sholat yang lainnya yang jumlahnya apa? 2 rakaat. Berarti sama dengan sholat Jumat, sama dengan sholat subuh, sama dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Argumentasi Majelis Tarjih Jawa Barat, karena hadisnya lemah, takbir zawaid itu hadisnya lemah, dan pemahaman mereka sesuai dengan definisi agama yang dipahami oleh Muhammadiyah kalau sumber agama itu Quran dan Sunnah sahihah. Adapun kaidah yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih tahun 1940-an tentang hadis dhaif ini harus ditolak gitu. Sehingga apa? Ketika itu sehingga perlu untuk dilakukan tadi diskusi panel kaidah usul fikih atau tadi apa? Yaitu Seminar Nasional Tarjih 1977. Dan ketika di diskusi panel 1977 tadi dibahas tadi tentang termasuk definisi agama yang berkaitan dengan sunnah sahihah itu apa.
Kemudian bagaimana status kaidah tadi tentang hadis apa? Dhaif. Di antara kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu kita apa? Terbatas ya. Sunnah itu secara bahasa memiliki banyak arti ya. Menurut para ahli hadis, menurut ulama usul fikih dan para fuqaha atau ahli fikih. Berarti kalau kita bicara menurut ahli hadis, yang disebut sunnah itu apa? Sunnah ya 3, qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Qauliyah ucapan Nabi, fi'liyah perbuatan Nabi, takririyah ketetapan Nabi. Kalau menurut usul fikih, sunnah itu sumber hukum setelah Quran. Berarti Al-Quran, sunnah itu yang disebut masdarut tasyri', sumber hukum. Kalau dalam fikih sunnah itu apa? Sesuatu kalau dikerjakan apa? Dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu apa? Tarikuhu. Kemudian yang kedua, kesimpulan tadi, diskusi panel tadi. Sunnah adalah muradif dengan hadis. Maksudnya sunnah dengan hadis itu sama, yaitu apa? Qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Kemudian sunnah bisa juga tidak muradif. Muradif itu sinonim ya, artinya berbeda. Sunnah itu sesuatu yang dilakukan Nabi dan menjadi tradisi, maksudnya diikuti sahabat dan tabi'in. Suatu amaliyah atau ucapan yang mentradisi. Misalnya secara sholat, makanya sholat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi, berarti dilakukan Nabi, sahabat dan tabi'in. Tapi kalau hadis itu yang pernah dilakukan Nabi tapi tidak menjadi tradisi atau yang diucapkan Nabi. Misalnya apa Pak? Nabi ketika ke masjid pakai apa? Jalan kaki atau misalnya apa? Pakai unta ya. Maka pakai unta itu tidak bisa disebut apa? Sunnah, meskipun diceritakan misalnya dalam hadis itu ya, itu. Kemudian berikutnya sunnah shahihah itu apa? Sunnah shahihah itu yang sebagaimana yang ada dalam definisi agama yang tadi sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih, itu maksudnya apa? Yaitu sunnah yang sampai kepada kita dengan cara yang mencukupi untuk dijadikan apa? Hujjah. Maksudnya sunnah yang bisa dijadikan hujjah. Sehingga di sini diklasifikasikan dalam masalah akidah harus pakai mutawatir. Ini ya. Meskipun nanti kita butuh kajian khusus ya nih. Kemudian kalau masalah soal amaliyah atau furu' tidak harus mutawatir, boleh pakai ahad, baik statusnya itu apa? Sahih atau hasan. Artinya sunnah sahihah dalam definisi agama sebagaimana dalam masalah 5 tadi, dalam pandangan Muhammadiyah apa? Maksudnya hadis yang makbul bukan berarti hadis sahih saja, tapi juga mencakup hadis hasan. Itu pandangan apa? Muhammadiyah dari diskusi panel tentang kaidah usul fikih tadi. Nah, kemudian kaidah usul fikih yang berkaitan dengan penggunaan hadis dhaif tadi, itu sudah tepat, tidak perlu untuk dikoreksi gitu. Kemudian nanti juga ada ajarah wa ta'dil itu. Sebagaimana kaidah berikutnya ya, yaitu al-jarhu muqaddamun ala ta'dil ba'da al-bayan asy-syafi al-mu'tabar syar'an. Artinya kaidah ini juga sudah tepat, hanya saja nanti disyaratkan kalau ulama yang mengkritik perawi-rawi itu disyaratkan dia harus bertemu atau paling tidak memiliki sanad. Ini berat Bapak Deni, butuh apa? Pelan-pelan ya, tapi waktu kita minimal nanti dengan topik-topik yang lain akan jelas ya intinya. Ya. Dari situ tahun 1985-1990 gitu, di masa Kiai Haji Azhar Basir dan Profesor Asmuni Abdurrahman ya, itu baru dirumuskan poin-poin dalam manhaj tarjih, itu ada 16 itu. Di antara poin yang pertama apa? Di dalam beristidlal dasar utamanya Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Artinya ini karena tadi sudah 1985 sudah selesai apa? Diskusi panel berapa tadi? 1977. Oke. Nah, kemudian di era Pak Amin Abdullah, di putusan Tarjih Jakarta tahun 2022, ini manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam itu. Di sana dijelaskan apa? Sumber ajaran agama adalah Al-Quran dan Sunnah
al-maqbulah. Dulu as-sunnah sahihah, kemudian dari hasil diskusi panel ditetapkan, maksudnya sunnah sahihah itu ya maqbulah. Di era Profesor Asmuni Abdurrahman dan Kiai Haji Azhar Basir itu juga sudah pakai sunnah maqbulah. Tapi secara resmi dikokohkan lagi di putusan Tarjih Jakarta tahun 2000. Maksudnya sunnah sahihah itu maqbulah. Itu ini bisa di-download Bapak dan Ibu sekalian di internet ya, tentang manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam yang hasil Muktamar Jakarta tahun 2000 itu. Intinya Mas, kenapa pakai sunnah maqbulah? Itu perbaikan dari terminologi sebelumnya, karena pernah disalahpahami oleh Majelis Tarjih Jawa Barat gitu. Nah, sehingga tadi Muhammadiyah pakai sunnah maqbulah, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Bagaimana kaidah yang ketujuh di dalam usul fikih tadi? Kaidah ini ya valid, artinya sudah tepat, tidak perlu untuk dikoreksi